Aku malu punya anak seperti kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi. Aku tidak suka mempunyai anak seperti kamu. Pergi dari rumah ini. Bikin malu keluarga kamu. Pak! Dengar ya, bapak kamu udah gak mau ngeliat muka kamu lagi. Sekarang juga kamu pergi. Bu! Wajib, Bu. Heh, kamu itu cuma anak angkat di sini. Jadi nggak mungkin bapak mau dengerin penjelasan kamu. Ya Allah, aku lapar. Dia. 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 Bi. 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 Den, itu siapa, Den? Teman sekolah saya, Bi. Dia. Tadi saya nemuin dia pingsan di jalanan, Bi. Bi, tolong ambilkan minyak angin dan air hangat ya, Bi. Iya, Den. Ya. Ya. Ini, Den. Ya, Bi. Makasih. Ya. 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 Dimas? Tenang, Tia. Tenang. Tenang ya. Ya. Ini, Neng, minum dulu. Makasih ya, Bi. Tadi aku ketemu kamu di jalanan. Kamu pingsan. Makanya aku bawa kamu ke sini. Dimas, aku harus segera pulang. Kamu masih lemah, Tia. Kamu istirahat dulu ya. Enggak, aku harus segera pulang. Nanti aku kabarin ke keluarga kamu. Dimas, aku harus segera pulang. Baiklah, Tia. Bu, kok dia belum pulang juga sih, Bu? Ya udah kenapa sih? Biarin aja dia nggak pulang sekalian. Dan kalau perlu lagi, dia ketemu penjahat di jalan, terus dibunuh dia sama penjahat itu. Enak kan? Ih, ibu sadis banget sih, Bu. Iya sayang, ibu jadi sadis karena ibu udah capek hidup terus-terusan kayak begini. Ibu pengen banget kuasain harta Mas Ari seluruhnya. Tapi kalau masih ada si anak pungut itu, ingat loh, nasib kita masih belum jelas sayang, ya kan? Bu. Kayaknya sekarang nasib kita udah jelas, Bu. Bu, Pak Ari datang, Bu. Dia nggak ada di rumah. Aduh, Ibu, Pak Ari pasti marah besar sama kita, Bu. Apa sih kamu? Gitu aja ribet. Udah tenang aja, ibu yang temuin Mas Ari ya. Oh, yang penting kamu buka tuh gelang-gelang kamu. Nanti dia curiga, kenapa kamu bisa pakai perhiasan banyak kayak begitu. Buka. Iya, Bu, ya. Tia. Ya, Mas. Mas. Mas udah pulang. Katanya 2 minggu, tapi ternyata sekarang udah balik. Alhamdulillah. Semuanya lancar. Jadi ya saya nggak perlu lama-lama di Jakarta. Dia mana? Itulah Mas, sejak Mas pergi, dia bablas keluyuran. Saya nggak ngerti dia kemana. Sampai semua urusan rumah tangga saya sama Vita yang ngerjain. Cuci baju, ngepel, beberes rumah semuanya deh. Tahu nggak Mas, saya tuh setiap hari loh kasih dia uang jajan, uang belanja. Tapi lihat aja, lemari makanan kosong nggak ada isinya.
Nggak tahu dia pakai uang buat apa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tia itu anak baik. Dan dia tidak banyak punya teman. Nggak mungkin dia keluyuran. Disuruh kuliah aja dia nggak mau. Mending dia di rumah untuk merawat ibunya yang sakit. Nggak mungkin dia lakukan itu, nggak mungkin. Mas jangan ngomong nggak mungkin. Buktiin lihat sekarang. Mas pulang udah malam loh. Tapi Tia nggak ada kan, belum pulang. Ayo, kamu tahu nggak Mas? Saya sama Vita sampai khawatir. Kok jam segini dia belum pulang? Takut dia kenapa-napa kan? Anak perempuan lagi. Iya Pak, jadi sebenarnya tiap hari itu Tia pulangnya malam terus Pak. Ya mungkin karena dia balas dendam juga kali ya Pak. Karena selama ini kan dia dikurung terus Pak di rumah buat jagain ibunya yang sakit. Ya jadi setelah ibunya meninggal dan bapak nggak ada di rumah, Tia kayak burung lepas dari sangkarnya Pak. Mas, makasih banget ya. Kamu udah nolongin aku hari ini. Tuh, Pak, kayaknya Tia pulang. Depan ya. Keterlaluan kamu. Tiap hari kamu keluyuran. Pulang malam. Diantar oleh laki-laki. Bikin malu keluarga kamu. Tapi Pak... Ternyata ini yang kamu lakukan. Ha? Ini yang kamu lakukan. Jadi ini yang kamu lakukan. Kalau bapak kamu lagi tidak ada di rumah. Jangan-jangan. Ini sudah kamu lakukan semenjak ibu kamu masih hidup. Dan ibu kamu menutupi semuanya karena dia begitu sayang sama kamu. Jawab! Enggak Pak, sumpah demi Allah. Tia gak pernah keluyuran pulang malam seperti ini. Tia ini pergi karena disuruh ibu cari piring keramik Pak. Tia gak bohong. Heh, bohong kamu Tia. Kamu tega ya fitnah ibu ya. Jahat sekali sih kamu. Mas, mana mungkin sih Mas? Masuk akal nggak Mas? Malam-malam saya suruh dia cari piring keramik ke pasar. Gak mungkin kan Mas? Bener-bener ya. Dia gak bohong, Pak. Cukup! Aku tidak mau lagi mendengar penjelasan apapun dari kamu. Pergi keluar sini. Pak. Pak. Pak, tunggu dia, Pak. Sudah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku malu punya anak seperti kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi! Aku tidak sudi mempunyai anak seperti kamu. Pergi dari rumah ini. Bikin malu keluarga kamu. Pak. Dengar ya. Bapak kamu udah gak mau ngeliat muka kamu lagi. Sekarang juga kamu pergi. Bu. Wajib, Bu. Heh, kamu itu cuma anak angkat di sini. Jadi nggak mungkin bapak mau dengerin penjelasan kamu. Bu, tunggu. Pergi kamu ah. Bu. Pergi. Bu. Bu. Bapak. Iya. Dimas, aku diusir dari rumah. Boleh nggak aku izin menginap semalam aja di rumah kamu? Ya ampun, kamu pucat banget ya. Yaudah yuk, masuk. Kamu kemana aja? Udah malam begini kamu baru pulang. Hebat ya. Bu, kenalin, ini Alex. Tadi Vita ketemu di kafe. Dia anak pengusaha kaya, Bu.
Maaf tante, kemalaman nganterin Vita pulang. Karena tadi saya habis bawa Vita lihat-lihat perusahaan keluarga saya di Jakarta. Oh, ya udah, Vita, kok ngobrol di depan? Bawa masuk dong ke dalam Alexnya. Ya, Lex. Akhirnya gue sama Vita bisa hidup senang juga. Gue dapat suami kaya, Vita akan menjadi menantu orang kaya pula. Gue dan Vita bisa hidup nyaman selamanya mulai